Salam sehat semuanya. Kembali lagi bersama channel ini, kita akan melanjutkan kisah Bang Harvey. Di suatu hari, Kade Bolton tiba-tiba muncul di Aula Fortune dengan penuh kepanikan. Apa yang membuatnya seperti itu? Agar tidak penasaran, di dalam gameplay ini, kita akan melanjutkan kisah sang pelatih kepala chapter 5295 sampai 5299. Chapter 5295. Jadi, aku harap kamu akan menggunakan statusmu sebagai salah satu dari 4 tetua pavilion abadi medis di Tanah Suci Seni Bela Diri untuk berbicara dengan perwakilan York. Kalau begitu aku bisa datang ke pintu rumahnya dan meminta maaf. Bibi, aku sangat tulus, dan aku benar-benar bisa disalahkan dan menerima hukuman atas perbuatanku. Aku hanya berharap perwakilan York akan berhenti mempermalukan dan membuat masalah dengan keluarga John. Aku tidak bisa melibatkan seluruh keluarga John terlibat karena kesalahanku. Setelah mengatakan ini, Blind John memasang ekspresi putus asa di wajahnya, seolah-olah dia ingin berubah. Pada saat ini, Master Mograine perlahan duduk, mengambil secangkir teh dan menghela nafas, dan berkata, "Perwakilan York? Apakah Harvey York adalah orang yang sudah menggulingkan Master Bela Diri top dari India di Floatwell? Dia datang ke Golden Sands." Blind John menghela nafas dan berkata, "Bibi, kamu mengasingkan diri dan mengabaikan urusan dunia, jadi kamu tidak tahu apa-apa. Dia tidak hanya datang ke Golden Sands, tetapi dia juga mulai terlibat dan membuat masalah di seluruh Golden Sands. Karena dirinya, gerbang surga kini telah mengalami perubahan kekuatan saat ini. Bahkan Leighton's Ray mati karena dia." Blind John menggambarkan apa yang telah dilakukan Harvey York akhir-akhir ini dengan kata-kata sederhana. Dia tidak menekankan apapun, tidak menambahkan atau melebih-lebihkannya, tetapi menggambarkannya dengan sangat jelas. Setelah mendengarkan kata-kata Blind John, Master Mograine sedikit mengernyit, dan setelah waktu yang lama berkata dengan ringan, "Mendengar apa yang kamu katakan, sepertinya perwakilan York ini memang seorang karakter. Hanya saja orang luar dengan gegabah ikut campur dalam urusan Golden Sands, tidak peduli di mana dia berdiri, itu tetap salah." Blind John menghela nafas. "Bibi, sekarang bukan waktunya untuk menyelidiki benar dan salah. Aku hanya berharap dia akan menerima permintaan maafku. Aku tidak ingin keluarga John Golden Sands dalam masalah karena aku sudah menyinggung lawan yang merepotkan. Meskipun aliansi bela diri negara H bukanlah 10 keluarga teratas, bukan 5 klan kuno, atau 4 pilar negara H. Namun, Liga Aliansi Bela Diri Negara H adalah penghubung antara Istana Kekaisaran dan Tanah Suci Seni Bela Diri. Perwakilan York, mengandalkan identitas ini, sudah cukup untuk memicu badai tanpa batas. Bagaimanapun, tempat suci seni bela diri acak dapat menakuti banyak orang sampai mati. Terlebih lagi, Harvey York bersandar pada tempat suci seni bela diri yang tak terhitung jumlahnya." Kata-kata tempat suci seni bela diri yang tak terhitung jumlahnya ini membuat kelopak mata Master Mograine sedikit berkedut. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Prinsip Tanah Suci Seni Bela Diri kita selalu tidak ikut campur di pengadilan sesuka hati. Aku tidak ingin muncul di dunia kecuali aku memang harus. Apa pentingnya ketenaran, kekayaan, dan kekuatan bagiku dan tempat-tempat suci seni bela diri lainnya? Namun, mengandalkan kekuatan Tanah Suci Seni Bela Diri, melakukan kesalahan dan kecerobohan, itu tidak baik." Omong-omong, ada sedikit keagungan dalam suara Master Mograine. Blind John sedikit mengernyit dan berkata, "Tapi Bibi, aku hanya ingin bantuanmu untuk menyapanya. Aku tidak bermaksud apa-apa lagi." Master Mograine berkata dengan acuh tak acuh. "Menyapa? Seseorang yang menggunakan papan nama Tanah Suci Seni Bela Diri untuk memamerkan kekuatannya di mana-mana. Aku khawatir dia sudah lama melupakan identitas dan statusnya. Apakah orang seperti itu, seseorang yang bisa diselesaikan dengan menyapa?" Tanpa disadarinya, pemahaman Master Mograine tentang Harvey York sudah disesatkan oleh Blind John. Blind John mengerutkan kening dan berkata, "Bibi sudah memberiku pelajaran, tapi masalahnya adalah, Bibi, kamu berada di luar pesta. Tujuanku datang ke sini bukan untuk membiarkanmu ikut campur tangan dalam masalah ini. Kalau tidak, haruskah aku pergi?" Chapter 5296. Tetap di sini. Master Mograine tersenyum dengan ekspresi dingin. "Meskipun aku orang luar, keluargaku masih orang yang sekuler. Setelah aku memasuki Tanah Suci Seni Bela Diri, aku tidak bisa pergi begitu saja. Tetapi aku tidak bisa mengkhawatirkan dan membiarkan keluargaku begitu saja. Kamu adalah keponakan tersayangku. Memang benar, aku sepertinya harus mengambil tindakan untukmu saat ini. Aku akan memberitahu perwakilan York seberapa dalam air di Golden Sands. Bahkan Tanah Suci Seni Bela Diri tidak punya pilihan lain selain harus berjalan dengan lapang dada. Apa nilai seseorang yang berani memamerkan kekuatannya dan melanggar hukum dengan mengandalkan papan nama Aliansi Bela Diri Negara H? Aku akan memberikannya pelajaran sehingga dia bisa dan mengingatnya dengan baik." Blind John berkata dengan ekspresi jelek. "Tapi, tidak baik mengatakan ini. Bibi, kamu sudah tidak bertarung selama bertahun-tahun. Harvey York itu adalah seseorang yang bisa melenyapkan Leighton's Ray. Dikabarkan bahwa dia juga memiliki kekuatan Dewa Perang. Hanya saja." Master Mograine mendengus keras dan berkata, "Apakah menurutmu aku tidak memiliki kekuatan Dewa Perang?" Blind John berkata, "Aku tahu kamu adalah Dewa Perang, Bibi, tapi masalahnya adalah..." "Tidak ada masalah." Master Mograine kembali menghela nafas dan berkata,
Blind John, tindakan Bibi bukan untuk orang lain, tapi untuk ketenangan pikiranmu. Setelah naik tahta, jangan lupakan keinginan masa kecilmu. Jangan lupa, apa yang sudah aku ajarkan padamu. Blind John tersenyum dan berkata, aku selalu mengingat ajaran Bibi siang dan malam. Filosofiku dalam hidup ini, aku ada untuk mengabdikan hidupku pada dunia, mengabdikan hidupku pada orang-orang, dan untuk menciptakan perdamaian untuk semua generasi. Mendengar kata-kata Blind John, wajah Mograine segera melunak, dan dia berkata dengan lembut. Seperti yang diharapkan dari keponakanku yang paling luar biasa. Tidak hanya kamu sangat berbakat, tetapi kamu juga tahu bagaimana bersikap baik. Bibi akan menjagamu dengan baik. Beberapa tahun yang lalu, Blind John akan sangat lega mendengar pujian Bibi ini. Tetapi ketika dia mendengar ini hari ini, dia hanya tertawa di dalam hatinya, dan kemudian berkata dengan lembut. Terima kasih Bibi atas pengajaranmu. Selain itu, ada satu hal lagi yang harus kukatakan padamu Bibi. Setelah menyelesaikan masalah dengan Harvey York dan menendang penghalang dari keluarga Patel, bisakah aku memanfaatkan situasi ini? Lagi pula, aku sudah menunggu kesempatan ini selama bertahun-tahun. Aku sudah menunggunya begitu lama, tidak untuk hal lain. Aku hanya ingin semua orang mengerti. Apa yang menjadi milikku, aku pasti akan mendapatkannya dengan tanganku sendiri. Aku tidak membutuhkan sedekah siapapun. Master Mograine tersenyum dan berkata, baiklah. Kamu dapat mengambil keuntungan dari situasi dan mengambil posisi. Kamu sudah menunggu terlalu lama untuk hari ini. Aku bisa pergi ke gerbang gunung dan mengasingkan diri ketika kamu benar-benar dalam posisi itu. Setelah mengatakan ini, Master Mograine mengeluarkan sebuah lencana berukir bambu dan melemparkannya ke Blind John. Aku akan memerintahkan 3 muridku mengambil tindakan untukmu. Mereka akan pergi dengan mewakiliku, dan mereka akan mengusir Harvey York untuk pergi sesegera mungkin. Bagaimanapun, Harvey York merupakan perwakilan dari aliansi bela diri negara H. Aku akan mengusirnya, dan tidak ada yang akan mengatakan apa-apa lagi. Tapi jika kau melenyapkannya, aku khawatir itu tidak akan baik. Blind John tersenyum dan berkata, sesuai perintahmu saja Bibi. Apa yang kamu katakan, itulah yang terbaik. Kamu adalah bibiku, kamu tentu tidak akan menyakitiku. Mendengar kata-kata Blind John, Master Mograine tampak lega. Di satu sisi, dia merasa keponakannya telah tumbuh dewasa, dan di sisi lain, rasa jijiknya pada Harvey York semakin bertambah. Chapter 5297. Tepat saat Blind John pergi sambil membawa lencana itu, Harvey York kembali ke Aula Fortune dan mulai menjalankan tugasnya sebagai Master Geomancy di Golden Sands. Harvey York telah pergi terlalu lama, dan Kastil Foster sudah agak panik saat dia menangani pelanggannya sendirian di aula. Sekarang setelah Harvey York kembali, moral seluruh Aula Fortune segera secara instan meningkat kembali. 3 hari kemudian, Kade Bolton muncul di Aula Fortune dengan tampang jelek setelah kembali dari markas gerbang surga. Tuan muda dari keluarga Bolton ini telah menjadi sedikit lebih bijaksana. Bersikap halus dan tidak arogan lagi sejak dia mengikuti Harvey York. Pada saat ini, dia berjalan cepat ke Harvey York dan berbisik. Tuan muda York, sesuatu terjadi. Sekarang seluruh Golden Sands tenang. Apakah ada yang tidak normal? Harvey York berkata ringan sambil menggambar jimat untuk seorang tamu. Apakah ada seseorang yang datang untuk menentang keluarga Bolton? Kade Bolton menggelengkan kepalanya dan berkata, bukan. Tetapi seseorang datang untuk mengganggu keluarga Pagan. Harvey York tertegun sejenak, dan setelah dengan cepat menunjukkannya kepada beberapa tamu, dia mengeluarkan tisu basah untuk menyeka jari-jarinya, dan kemudian membawa Kade Bolton ke aula belakang. Ceritakan dengan detail. Harvey York tidak sabar untuk mendengarkan apa yang terjadi. Kade Bolton berkata dengan lembut. Kamu tidak tahu Tuan Muda York, keluarga Pagan tidak hanya raksasa hiburan terbesar di Golden Sands, tetapi juga memiliki tempat perjudian batu bawah tanah. Dalam 2 hari terakhir, toko batu judi ini telah dihancurkan oleh orang-orang satu demi satu. Seseorang membuka 24 pecahan batu berturut-turut dan juga mengumumkan bahwa sisanya sudah tidak lagi bagus. Ini menyebabkan 2 kumpulan bahan dari Asia Selatan yang tidak dapat dijual. Berulang kali, keluarga Pagan kehilangan setidaknya 1 miliar. Aku mendengar bahwa 3 orang yang datang untuk bermain akan berlanjut hari ini. Jika tidak ada masalah, keluarga Pagan pasti akan menderita kerugian besar. Harvey York mencongkel telinganya dan berkata, mengapa aku merasa begitu akrab dengan trik ini? Kade Bolton menghela nafas. Bukankah ini yang kita lakukan pada keluarga John? Sekarang seseorang datang untuk bermain seperti ini, itu sepenuhnya dalam aturan, dan tidak ada yang bisa kita lakukan. Harvey York memikirkannya dan berkata, mungkin bukan tidak mungkin, aku akan pergi melihatnya. Tuan Muda York, akan sangat menyenangkan pergi bersamamu. Segera, Harvey York dan Kade Bolton datang ke tempat penjualan batu keluarga Pagan. Ketika mereka masuk ke kantor Arlet Pagan, Harvey York melihat wanita cantik yang sedikit lesu hari ini. Melihat kemunculan Harvey York, Arlet Pagan terkejut dan berkata dengan gembira. Harvey York, apakah kenapa kamu bebas menemuiku hari ini? Harvey York tersenyum pahit dan berkata, jika aku tidak datang menemuimu, tidakkah kamu tahu bahwa kamu memiliki masalah kamu bisa menelponku? Katakan, apa yang terjadi di toko batu permata?
Arlette Pagan tertegun sejenak, lalu menatap tajam ke arah Kade Bolton yang mengikuti di belakang Harvey York, mengetahui bahwa orang ini pasti telah mengkhianatinya. Tapi Harvey York sudah bertanya, dan Arlette Pagan tidak menyembunyikan dan berkata perlahan. Lokakarya batu perjudian milik keluarga Pagan dapat dikatakan sebagai proyek terbesar dari perusahaan kami. Dan karena ini adalah bisnis legal dengan sertifikat, ada banyak orang yang datang kepada kami untuk berjudi batu setiap tahun. Setiap tahun, keluarga Pagan kami akan mengambil sekitar 50% dari uang tunai di buku besar, dan pergi ke Asia Selatan untuk mengumpulkan batu kasar. Dan kemudian mengeluarkannya secara berkelompok, dan memberikan batu kepada orang-orang di aula perjudian. Kali ini, karena angin dan hujan yang akan datang di Golden Sands, kami sementara memutuskan untuk melepaskan semua batu kasar di tangan kami sesegera mungkin. Kami membagi batu kasar menjadi 3 kelompok dan mengadakan klub judi batu besar. Batasan pertama di awal memang menghasilkan banyak uang. Chapter 5298. Namun, sore itu, seorang wanita mengenakan kostum kuno muncul di toko batu judi. Dia dengan mudah menemukan 12 biji es kasar, dan kemudian mengumumkan bahwa sudah tidak ada batu giok lagi di kumpulan pertama. Pada saat itu, tidak ada yang percaya perkataannya, tetapi lusinan pelanggan yang membeli berikutnya benar-benar bahkan tidak menemukan membuka sepotong batu giok seukuran kuku. Para pelanggan berhenti bermain setelah itu. Hari berikutnya, setelah gelombang kedua batu kasar tiba, wanita ini muncul kembali. Dia dengan mudah membuka 12 keping batu giok es lainnya, dan mengumumkan bahwa kumpulan batu kasar kedua juga terbuang sia-sia. Kali ini, tidak ada yang berani bertaruh lagi. Hampir 70% dari batu asli di toko ini, kini telah menjadi tumpukan sampah. Tidak ada yang mau menyentuhnya untuk kedua kalinya. Hari ini adalah hari ketiga. Menurut rencana kami, kumpulan batu kasar terakhir akan dirilis hari ini. Jika wanita itu masih datang mencari masalah, aku khawatir. Arlette Pagan sudah tidak bisa ditolong lagi. Jika pihak lain hanya menawarkan es batu giok, itu bukan apa-apa. Tidak hanya akan memanaskan suasana aula perjudian batu, tetapi juga akan membuat para tamu lain tergila-gila. Ini jelas merupakan hal yang baik untuk keluarga Pagan yang ingin mendapatkan uang dengan cepat. Tetapi setelah pihak lain mendapatkan batu giok, dia malah mengucapkan kata-kata seperti itu, yang hanya membunuh hasrat seorang. Dan, itu sudah 2 kali terjadi. Jika hari ini terjadi lagi, Arca Corporation keluarga Pagan tidak hanya akan menderita kerugian besar. Tetapi toko judi batu yang sudah lama mereka bangun juga akan ditutup. Lagi pula, toko batu giok yang kadang-kadang tidak bisa menghasilkan beberapa jutawan, tidak ada artinya bagi mereka yang suka dengan batu giok. Harvey York sedikit mengernyit, memikirkannya, dan berkata, "Apa asal-usul wanita ini? Apakah kamu sudah mengetahuinya?" Arlette Pagan ragu-ragu sejenak, lalu berkata dengan lembut, "Aku mencoba mencari tahunya, dan aku menggunakan 6 keluarga tersembunyi untuk bergerak bersama. Tapi aku masih belum tahu apa identitas mereka. Tapi pakaian yang dia kenakan semuanya kuno, dan para pengikut di sekitarnya juga memakai pakaian kuno, dengan pedang panjang tergantung di pinggang mereka. Tidak peduli bagaimana melihatnya, mereka sedikit tidak seperti dengan masyarakat modern. Meskipun, banyak orang suka bermain peran sekarang, tetapi aku merasa mereka bukan seperti itu. Jika tidak salah namanya adalah Cora." Sambil berbicara, Arlette Pagan juga mengeluarkan ponselnya dan memperlihatkan foto itu. Kostum kuno? Bukan bermain peran? Harvey York menyipitkan matanya dan berkata dengan penuh minat setelah beberapa saat. Apakah dia adalah orang-orang dari Tanah Suci Seni Bela Diri? Biasanya, dalam masyarakat modern, hanya sedikit orang yang memakai pakaian kuno kecuali untuk kepentingan dan hobi pribadi mereka. Bahkan dalam kostum kuno, sepatu kets modern akan dikenakan di bawah kaki untuk memudahkan berjalan. Tetapi tidak sulit untuk melihat dari foto bahwa orang-orang ini mengenakan sepatu kain kuno. Ini hanya menunjukkan bahwa orang-orang ini kemungkinan besar berasal dari tempat-tempat terpencil. Dan tempat seperti itu, selain dari Tanah Suci Seni Bela Diri, tidak akan ada tempat lain. Tetapi Tanah Suci Seni Bela Diri memiliki aturan Tanah Suci Seni Bela Diri. Umumnya, mereka tidak akan datang ke dunia untuk memamerkan kekuatan mereka. Tidak peduli siapa di belakang wanita ini, Harvey York mengerti bahwa pihak lain datang bukan untuk keluarga Pagan, tapi untuk dirinya sendiri. Baik Arlette Pagan dan Kade Bolton tercengang pada saat yang sama. Orang-orang dari Tanah Suci Seni Bela Diri. Itu sangat mungkin. Harvey York mengangguk. Ayo kita pergi dan melihatnya. Chapter 5299. Jam 10 pagi. Harvey York dan Kade Bolton, dipimpin oleh Arlette Pagan, datang ke toko antik judi batu. Ini adalah sebuah stadion yang sudah diubah dan dapat menampung ribuan orang. Balkon yang tinggi terlihat di mana-mana. Stadion ini dibagi menjadi 3 area. 2 area yang memiliki batu asli, tetapi pada saat ini, hanya beberapa orang yang mendekat dan terlihat sangat sepi. Di area lain, ada staf yang memasang batu kasar dan menempelkan label harga tinggi. Jelas, ini adalah bak ketiga batu kasar dari Stone Square. Pada saat ini, banyak orang berkumpul di tepi tumpukan batu kasar ketiga, dan mereka semua mengobrol dengan gembira. Bagi orang yang terbiasa dengan judi batu, hanya batu permata tertentu saja yang akan menarik perhatian mereka. Segera, Harvey York dan rombongannya datang ke area VIP dan memperhatikan kerumunan di depannya. Dan tidak jauh dari mereka, ada sekelompok pria dan wanita dengan kostum kuno. Mereka semua berdiri di sana dengan ekspresi serius.
Dan wanita di tengah, mengenakan gaun ungu, terlihat seperti peri di serial TV. Ada banyak orang di sekitarnya yang diam-diam menatapnya sambil menelan air liur. Tetapi ketika dia melihat sekelompok pria dan wanita di belakangnya, mereka semua memalingkan muka dengan kagum. Di udara, sepertinya ada aroma obat yang samar. Cora, apakah dia orangnya? Harvey York memandang wanita itu dengan penuh minat. Itu benar, itu dia. Ketika Arlette Pagan melihat wanita ini, dia memiliki keinginan untuk menggigit bibirnya. Bagaimanapun, tidak peduli betapa cantiknya wanita ini, keluarga Pagan menderita kerugian besar. Menurutnya, dia adalah musuh dari keluarga Pagan. Bukan master seni bela diri. Harvey York sedikit menyipitkan matanya, dan matanya tertuju pada pergelangan tangan wanita itu. Namun, orang-orang di belakangnya semuanya adalah master seni bela diri. Seorang wanita yang tidak memiliki kekuatan untuk memegang ayam, sebenarnya dapat membuat begitu banyak master seni bela diri menghormatinya. Menarik. Arlette Pagan cemberut dan berkata, Harvey York, jangan membuat lelucon. Gunakan rencanamu sebagai pria tampan, pergi dan berbicara dengannya dan minta dia berhenti mengganggu keluarga kami. Kade Bolton di samping terkejut dan berkata, berbicara tentang ini, Harvey York tidak seprofesional diriku. Atau haruskah aku meminta WeChat? Harvey York memutar matanya dan berkata, jika aku melihatnya dengan benar. 9 dari 10 pria di belakang Cora sangat menyayanginya. Jika kamu meminta WeChat, kemungkinan besar kamu akan dihujani dengan pedang meraka. Saat itu, jangan bilang aku tidak mengingatkanmu sebelumnya. Mendengar kata-kata Harvey York, Kade Bolton menggigil dengan cerdas. Meskipun wanita itu seindah mawar, lebih baik tidak memprovokasi mawar berduri jenis ini. Jika tidak hati-hati, dia akan mati dengan sangat jelek. Pada saat ini, baki 3 batu kasar di lapangan sudah ditempatkan di 7 dan 8 gundukan. Banyak penonton mulai bersorak keras. Tapi melihat pemandangan ini, Cora tersenyum tipis. Senyum muncul di wajahnya yang seperti peri, dan kemudian menunjuk 12 batu sesuka hati. Hanya saja, saat Harvey York melihatnya, Cora berkeringat dingin di dahinya saat menunjuk ke batu-batu ini. Dan pada saat yang sama wajahnya sedikit pucat. Geomansi. Harvey York sedang berpikir.